PSSI mengabarkan bahwa Sintayong telah mempunyai sejumlah pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi demi Piala Dunia. Tidak jadi naturalisasi 3 pemain Belanda, Sintayong siapkan nama baru untuk PSSI. Sintayong memutuskan untuk tidak menaturalisasi 3 pemain keturunan asal Belanda, yakni Kai Boham, Jim Krok, dan Mark Christoffel. Rencananya bakal ada beberapa nama pemain lain yang sudah disiapkan. Beberapa waktu lalu, Sintayong sempat mengundang ketiganya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 yang dilangsungkan pada Juni 2022 sebelum berkancah di Piala AFF U19 2022. Sintayong memang membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk meningkatkan level Timnas Indonesia U19 yang akan bersaing di Piala Dunia U20 2023. Arsitek asal Korea Selatan itu menganggap bahwa kualitas Kai Boham, Jim Krok, dan Mark Christoffel belum layak untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia U19. PSSI mengabarkan bahwa Sintayong telah mempunyai sejumlah pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi demi Piala Dunia U20 2023 yang juga berasal dari Belanda. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memberikan tenggat waktu kepada Sintayong hingga Agustus 2022 untuk menyetor nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U19 supaya segera diproses. Untuk memudahkan pencarian, pendekatan hingga pengamatan calon pemain naturalisasi, PSSI juga menyarankan Sintayong untuk menggelar pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di negeri kincir angin itu. Sintayong kecewa, pemain Timnas Indonesia pilihannya banyak jadi cadangan di klub Liga 1. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan banyak klub di Liga 1. Pasalnya saat ini banyak pemain Timnas Indonesia pilihannya justru tidak menjadi andalan di klubnya masing-masing. Beberapa di antara mereka pun terpaksa harus menghangatkan bangku cadangan dan tidak menjadi starting line up di klub masing-masing. Hal ini yang sangat disayangkan oleh pria asal Korea Selatan itu. Seperti yang diketahui, STY juga sempat menyesalkan banyaknya pemain asing yang menguasai posisi striker di setiap klub Liga 1 saat ini. Hal tersebut dianggap menutup potensi para striker lokal di Indonesia. Pria 51 tahun itu pun menyarankan agar para klub menghilangkan budaya untuk mengandalkan pemain asing. Tujuannya agar para striker atau pemain lokal juga bisa bersaing. Minimnya striker tajam di Timnas Indonesia itu telah menjadi keluhan STY sejak lama. Dia pun harus memutar otak dalam setiap kali menerapkan strategi pertandingan untuk Timnas Indonesia. Terakhir, pada Piala AFF U19 2022 lalu, STY pun terlihat cukup frustasi. Dia bahkan meminta para warganet untuk memberikan saran penyerang yang bagus untuk Timnas Indonesia. Bima Sakti, ikuti langkah tegas Sintayong latih Timnas Indonesia. Bima Sakti menerapkan disiplin tinggi pada Timnas Indonesia U16, di mana Sintayong lebih dulu memperlakukan hal yang serupa. Bima Sakti tampak menyiapkan segala hal dari yang terkecil pada Timnas Indonesia U16, yang akan berlaga di Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 memang akan bertanding di Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta, yang akan dimulai pada tanggal 31 Juli mendatang. Guna mendapatkan hasil terbaik, Bima Sakti pun menerapkan apa yang sudah sukses dilakukan oleh Sintayong di kelompok umur di atasnya, yakni kedisiplinan. Sebelum itu, Bima Sakti memang sempat menjadi asisten pelatih untuk Luis Milla dan sempat membantu Sintayong. Peraturan disiplin yang diterapkan Bima Sakti itu meliputi perihal makan, tidur, bahkan sholat. Dalam hal memegang gawai, para pemain hanya dibatasi bermain selama 4 jam per hari. Para pemain juga akan didenda ketika terlambat mengikuti salat berjamaah bagi yang beragama Islam, serta diwajibkan untuk tidur pada pukul 9 malam. Peraturan di atas ditekan agar para pemain memahami tanggung jawab sebagai pemain terbaik Indonesia di kelompok umur mereka.